Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah membahas bersama 4 jenis keterampilan dalam proses konseling. Nah, yang keempat ini adalah tentang reframing atau mengubah kerangka pandang peserta didik. Kenapa ini penting juga untuk kita laksanakan? Karena terkadang siswa datang menemui kita itu dalam kondisi memaknai keadaan dari sudut pandangnya yang kurang tepat, sehingga merasa terhimpit dengan situasinya. Karena itu, hal yang kita lakukan adalah menunjukkan bahwa sudut pandang yang lebih elegan dan bisa membuatnya nyaman. Misalnya, laut. Untuk beberapa orang mungkin akan memandang laut itu sebagai suatu hal yang indah karena keluarganya setiap hari Minggu atau hari tertentu mereka piknik ke pantai. Tetapi bagi beberapa anak akan memandang laut itu sebagai momok yang menakutkan, bahkan pembunuh, karena banyak keluarganya yang tertelan tsunami misalnya. Atau ada juga anak yang mengatakan bahwa laut itu menakutkan karena ternyata mereka punya pengalaman tenggelam di lautan. Nah, itu semua adalah kondisi yang membuat peserta didik itu memiliki sudut pandang yang kurang tepat, karena sesungguhnya laut itu sendiri adalah alam yang sebenarnya sangat menyenangkan, tetapi karena ada beberapa pengalaman yang membuat peserta didik itu memiliki pandangan yang negatif. Contoh kasus yang kita upayakan untuk mengubah bingkai pandangannya terhadap kasus tersebut. Misalnya, ada anak yang datang kepada konselor atau kepada guru BK-nya. Dia mengatakan bahwa ayah saya tuh sangat membenci saya, Bu. Dia kejam seperti ibu tiri. Dia selalu menyalahkan apa yang saya lakukan. Dia suka mengikuti kemanapun saya pergi. Dia selalu menyuruh saya untuk belajar dan tidak boleh mengikuti hobi yang saya inginkan. Nah, bentuk pernyataan konselor tentang reframing itu adalah, menurut Ananda, apakah mungkin tidak bahwa ayah Ananda itu sebenarnya bukan membenci, tetapi sayang. Ayah itu terlalu mengkhawatirkan dan beliau itu sangat ingin melihat Ananda berhasil. Dan ayah itu tidak ingin sama sekali Ananda gagal dalam hidup. Dengan pernyataan seperti itu, siswa akan berpikir, jangan-jangan memang saya yang salah ya. Ternyata ayah itu boleh jadi terlalu menekan saya, tidak ingin kalau saya gagal karena memang beliau sangat suka dengan saya, sangat mencintai saya. Jadi pernyataan-pernyataan tersebut malah bisa membuat peserta didik kita atau konseling kita itu yang awalnya memandang sesuatu dari sudut negatif, tetapi dengan reframing, pengubahan cara pandang yang kita lakukan itu membuat peserta didik atau konseling kita itu berpikir menjadi positif, sehingga tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah tetapi adalah motivasi. Karena itu, dalam pembuatan atau dalam melaksanakan keterampilan reframing, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, reframing itu tidak boleh memaksa untuk mengikuti kebenaran subjektif kita. Jadi kita tidak boleh menggiring anak untuk harus menerima kebenaran subjektivitas kita. Berikutnya,
kita memberikan asumsi detail dan dapat diterima oleh peserta didik. Sehingga peserta didik kita itu bisa memandang situasi dengan cara yang lebih real, dengan cara yang lebih logis, dengan cara yang lebih benar. Berikutnya, ada pengubahan kerangka pandang harus dilakukan secara sensitif dan hati-hati karena kerangka pandang itu memang banyak didasari oleh pengalaman-pengalaman yang terjadi kepada peserta didik. Berikutnya, kita bisa mempersilahkan peserta didik untuk setuju atau tidak setuju dengan kerangka pandang yang kita sudah tunjukkan. Jadi memang dalam proses konseling itu kita hanya mengarahkan, kita hanya memantulkan apa yang peserta didik atau konseling itu ucapkan dalam rangka upaya untuk menggiring peserta didik mampu menemukan berbagai solusi, berbagai tindakan yang tepat atas segala hal yang dirasakan atau beberapa kesti-kesti yang dirasakan. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, di hari keempat ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara berempati, bagaimana cara kita melakukan konfrontasi, kemudian bagaimana kita menormalisasi kondisi-kondisi, dan bagaimana kita mereframing, mengubah kerangka pandang peserta didik atau konseling kita yang negatif menjadi positif. Untuk hari keempat ini tetap ada LK yang akan kami berikan untuk melihat bagaimana kedalaman pengetahuan atau pemahaman kita terhadap masalah atau topik yang sedang kita bahas dengan jawaban berbentuk rekaman suara. Jadi berbeda dengan LK-LK sebelumnya, kalau sekarang ini jawaban Bapak Ibu itu berbentuk rekaman suara yang tetap bisa di-upload di Google Classroom. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.